Halo teman-teman, bersama Dr. JJ lagi di seputar jantung dan malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik yaitu soal ehokardiografi. Ini pemeriksaan penunjang jantung yang boleh dibilang paling penting untuk melihat jantung dan membantu menegakkan diagnosis penyakit jantung. Dan bersama saya sudah hadir seorang ahli di bidang ehokardiografi, rekan kerja saya Dr. Sri Dini Harini, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan khusus EHO. Biasa dipanggil Dokter Dini. Kita sapa dulu. Dokter Dini, halo. Halo, selamat malam teman-teman. Iya, thank you ya. Udah hadir di seputar jantung. Ya. Di sela-sela kesibukan Dokter Dini ini. Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi teman-teman, Dokter Dini ini adalah dokter jantung yang khusus mendalami bidang EHO, ya. Jadi lebih detail. Saya akan mewakili teman-teman bertanya seperti orang awam nih sama Dokter Dini. Nanti Dokter Dini jelaskan seperti kepada pasien ya. Ya. Oke, baik Dokter Dini. Pertama mungkin teman-teman pengen tahu dulu apa sih sebetulnya definisi dari ehokardiografi itu? Iya. Ekokardiografi adalah pemeriksaan jantung, di mana eko adalah suara, kardio adalah jantung, grafi adalah keilmuan. Jadi ekokardiografi adalah pemeriksaan dengan menggunakan basic ultrasound. Ultrasound, gelombang suara ya. Untuk melihat struktur anatomi dan kerja dari jantung sebagai fungsi pompa. Oke, sesederhana itu ya. Ya, sesederhana itu. Jadi sebetulnya prinsipnya ultrasound sama lah ya kayak USG yang lain-lain. Betul. Di tubuh kita ya. Betul. Oke. Nah, dengan ultrasound itu sebetulnya nanti apa yang bisa kita lihat dari jantung? Ya. Jadi yang dilihat adalah tadi sudah saya sebutkan struktur dan anatomi. Jadi mulai dari besarnya jantung atau kita sebut dimensi jantung yang normal punya ukuran-ukuran tertentu. Kemudian tekanan di dalam ruang-ruang jantung. Yeah. Kemudian katup jantung. Katupnya ya. Kemudian otot jantung. Yang terakhir adalah lapisan daripada jantungnya. Itu semua dapat dinilai dari pemeriksaan ultrasound tersebut. Oke, kita ulang ya. Jadi si jantungnya semuanya besarnya, dimensinya, dia membesar apa enggak, ototnya juga ya menebal atau normal ya, katupnya kerjanya normal apa enggak, strukturnya normal apa enggak ya, gerakan otot jantungnya juga bisa dilihat ya. Oke, nah tapi kan sebetulnya ini sama kayak USG ya, orang USG perut, USG hamil, bedanya di mana sama EHO atau USG jantung tuh? Pada prinsipnya sama, yang membedakan adalah alat ultrasoundnya. Jadi nggak bisa pakai USG buat perut untuk periksa ini? Tidak bisa dan tidak disarankan. Jadi ultrasound itu disesuaikan oleh anatominya. Karena anatomi jantung itu bergerak dan dia ada lebih di permukaan sehingga menggunakan ultrasound yang lebih kecil dibandingkan untuk perut atau ibu hamil. Gitu. Dan itu ada ukuran namanya Hertz ya. Frekuensinya itu berbeda. Berbeda ya. Dan cakupan daripada yang ditampilkan atau dicitrakan oleh ultrasound itu juga kalau untuk perut atau ibu hamil lebih besar, kalau untuk jantung lebih kecil. Karena cuma segini ya, hamil kan gede ya. Karena berat ukuran jantung itu sebesar telapak tangan orang dewasa atau telapak tangan masing-masing deh. Bayangkan kalau menggunakan alat ultrasound seperti ibu hamil itu sangat tidak terlalu besar, tidak bisa mencakup secara menyeluruh gitu. Gambarnya itu ya. Ya. Oke, tadi disebutkan bahwa karena ini khusus ya, kita melakukan ultrasound terhadap jantung kan beda dengan terhadap perut. Ya. Misalnya abdomen ini kita periksa hati atau liver, kan hati kan diem aja ya. Kalau jantung kan goyang terus gitu, bergerak terus berdenyut. Itu ada kekhususannya, alatnya atau metodenya. Metodenya terhadap pemeriksa sih tidak, kecuali tadi ultrasoundnya, jenisnya, frekuensinya. Tapi untuk alatnya tidak ada. Walaupun sekalipun jantung itu bergerak 60-100 kali per menit, tapi ultrasound tidak mempengaruhi, tidak dipengaruhi. Tidak terpengaruh ya. Yang dipengaruhi terhadap ultrasound adalah ketebalan otot pasien. Misalnya pasien yang gemuk, di mana otot dan lemaknya atau jaringan
di luar jantung itu tebal, dia akan mempengaruhi. Itu menyulitkan tapi tetap bisa dilakukan. Atau pada pasien perokok berat di mana paru-parunya sudah mengalami penyakit paru kronis, itu juga menyulitkan. Oh, pengaruh kondisi paru. Besar. Jadi orang yang gendut atau orang yang sangat kurus itu juga pengaruh karena alatnya tidak dapat menempel dengan baik ke jaringan. Gitu. Oke, oh gitu. Oke. Nah, nanti hasil yang didapatkan kalau diperiksa itu kita bisa dapat gambaran penyakit jantung apa aja kalau dengan echo ini. Ya. Jadi pertama kita bisa menggambarkan tadi anatomi dan fungsi. Kemudian kita akan dapat melihat gangguan anatomi dan gangguan fungsi. Contohnya misalnya secara anatomi katupnya tidak bisa membuka dengan baik atau tidak bisa menutup dengan baik, itu dapat dengan baik diketahui melalui pemeriksaan echo. Kemudian fungsi pompa yang menurun juga dapat langsung dilihat oleh echo dengan baik. Baik secara hitungan detail dengan beberapa metode atau hanya melalui mata pemeriksa atau disebut eyeballing. Ya. Eyeballing. Jadi lihat aja gerakannya udah dapat kesan pompanya menurun, bagus apa kurang. Baik menurun normal, menurun ringan, bahkan sampai menurun berat. Seperti itu. Kalau secara spesifik penyakit jantung berarti tadi yang utama, kalau pompanya turun, ini saya sering bahas sama teman-teman, ini gagal jantung. Berarti itu kan gagal jantung. Jadi kita bisa tahu dengan persis kemampuan pompa jantungnya ya. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar di channel ini saya ngomong soal ejection fraction, fraksi ejeksi. Mungkin dokter Dini bisa jelasin sedikit, karena itu kan memang khusus dari pemeriksaan echo ya, dapat angka itu. Ejection fraksi adalah perbandingan antara kerja jantung saat kontraksi dan saat dia mengembang atau menerima darah. Jadi kalau perbandingannya itu baik, itu sekitar 55% sampai 77%. Berarti kekuatan pompanya bagus. Tetapi kalau fase kontraksinya melemah dan fase pengisiannya cukup baik sehingga persentasenya kurang dari 55%, itu menandakan penurunan fungsi pompa atau ejection fraction-nya menurun. Kita bilang menurun ringan kalau masih di atas 40, kita menurun berat kalau sudah di bawah 30, dan diantaranya penurunan sedang. Jadi satu-satunya pemeriksaan, mungkin bukan satu-satunya, tapi pemeriksaan yang paling simple, yang paling cepat bisa kita lakukan untuk memeriksa apakah pompa jantungnya normal atau tidak adalah echo ya. Jadi kalau ada istilah ini orang awam teman-teman suka bilang, dok jantung saya lemah gitu, padahal dia sebetulnya gampang kaget. Itu nggak ada hubungannya sama ejection fraction. Harus dibuktikan dengan ekokardiografi. Jadi kalau memang ada yang pengen tahu ini beneran nggak sih jantungnya lemah, di echo langsung kelihatan ya. Betul. Itu berapa lama ngomong kalau periksa echo itu? Pemeriksaan echo cukup singkat, kurang lebih 20 menit sudah mendapatkan interpretasi kerja jantung dan anatomi serta struktural lebih detail, yang detail lah gitu. Ya, jadi echo itu kayak perpanjangan mata dari dokter jantung mau lihat jantungnya pasien. Betul. Dan itu real time ya. Dia berdenyut kelihatan langsung denyutannya di situ. Perpanjangan kuping juga. Jadi perpanjangan, jadi anggap aja stetoskop yang ada matanya. Ya selama ini kan sebuah dokter adalah stetoskop untuk mendengar bunyi jantung. Bunyi jantung 1, bunyi jantung 2, mermer. Nah ini anggap aja stetoskopnya itu ada matanya. Oke. Ya ini bagus ini stetoskop, tapi ada matanya. Jadi mungkin kalau teman-teman ini mungkin kita cerita sejarah ya, dulu zaman kita nih masih jadi dokter umum, andalan kita kan stetoskop untuk dengar bunyi jantung. Dan itu yang paling inilah kemampuan dari seorang dokter jantung bagaimana mendengar bunyi bising jantung mermer ini. Kalau bisingnya kayak gini, ini yang masalah katup yang mana? Apakah ini bocor ataukah ini sempit gitu. Nah, itu kita ada ilmunya untuk melihat itu. Dulu terus terang dokter Dini saya
kagum sekali, kita mungkin kagum sekali sama guru-guru kita yang hanya mengandalkan telinga terus dia langsung bisa bilang ini, oh ini katup mitralnya sempit nih, hanya dengar aja. Kita belajar mati-matian gimana ini membedakan bunyi yang katup yang mitral apa yang mana yang sempit begini ya. Tapi sekarang itu semua sangat dimudahkan dengan cepat kita bisa taruh echo kelihatan ya. Kelihatan semua. Empat-empatnya kita bisa lihat katupnya sempit atau bocor. Betul, dapat dilihat dengan baik. Ya. Malah dengan kecanggihan yang makin canggih, kita sudah ada 4D. 4D, ya, bukan 3D ya? Bukan 3D, 4D karena time-nya real. Kalau 3D hanya bentuknya 3 dimensi. Ya. Tapi ini karena jantung itu bergerak, jadi dia ada waktu real time. Jadi 3 dimensi plus real time. Real time, jadi 4D. Alat yang dokter Dini pakai tiap hari bisa lakukan. Oh ya, by the way saya lupa ceritain bahwa dokter Dini ini kerjanya khusus di rumah sakit jantung ya. Dan karena beliau adalah konsultan di bidang echo, jadi dokter jantung seperti saya yang bukan konsultan echo, kalau mau periksa pasiennya di echo, saya konsulkan ke dokter Dini ya, karena itu memang sudah bidang keahliannya gitu. Oke, ini kayaknya Sirin dari tadi pengen nanya nih dokter Dini nih, dia penasaran juga nih coba. Jadi belakang kamera dengerin dok, kayak menarik dok. Nah itu kalau echo itu bisa anak-anak kan dok? Maksudnya ada batasan umur, mungkin awalnya harus 17 tahun kah? Atau mungkin umur 3 tahun udah bisa? Ada batasan kan dok? Untuk batasan ekokardiografi tidak ada batasan. Dari janin pun bisa. Jadi, dari janin ini, janin usia 4 bulan, itu sudah bisa dieko. Selama sudah terbentuk adanya jantung yang ada anatominya, itu sudah bisa dideteksi dengan ekokardiografi. Apalagi sudah lahir, umur 1 hari sudah bisa. Sampai usia lanjut. Gitu. Iya. Dan ini selama ada organ jantung itu bisa. Kecuali kalau terlahir tanpa ada jantung. Oke, dokter Dini, itu yang paling banyak kita bahas itu soal penyakit jantung koroner, salah satu yang terbanyak kita bahas. Nah itu bisa nggak kelihatan pakai echo? Ya. Kalau ekokardiografi kita melihat kalau pembuluh darah koroner itu terganggu, hanya dapat dilihat secara tidak langsung dengan melihat pergerakan dari otot jantung, di mana gerakan itu menjadi lemah. Karena otot jantung itu, terutama yang kiri, itu kan bekerja sebagai fungsi pompa, dan dia akan bekerja baik apabila suplai dari pembuluh koroner tersebut baik terhadap otot jantung. Bila ada penyempitan, tentunya otot jantung yang diperdarahi di area itu akan melemah, mulai dari melemah sampai bisa tidak bergerak sama sekali. Berarti pasien tersebut sudah pernah mengalami serangan jantung. Oke, jadi saya ulangi ya dokter Dini, jadi kita mau lihat pembuluh koronernya. Orang kan pengen tahu tuh, dok koroner saya tersumbat apa enggak? Kalau pakai echo ternyata kita nggak bisa lihat sih, pembuluh koronernya nggak kelihatan di echo. Tapi kita melihat si ototnya ya, ototnya kan dapat makanan dari pembuluh koronernya. Kalau makanannya cukup, gerakannya bagus. Kalau makanannya nggak cukup, gerakannya terhambat. Atau kalau udah pernah tersumbat ya mati. Itu gerakannya nggak bergerak ya. Dari situlah kita bisa menyimpulkan ya bahwa ini ada penyakit jantung koroner. Tapi bisa kayak treadmill. Nah kalau treadmill kan bisa saya sering bahas, kalau treadmill kita bisa mendeteksi ada penyakit jantung koroner apa enggak. Kalau pakai echo bisa? Ya, bisa dengan membandingkan di mana pasien disuruh lari, dengan kata lain diberi stres. Stresnya akan diberikan dengan ada 2 cara. Dengan aktivitas langsung di mana pasien diminta untuk berlari di mesin treadmill juga, sampai detak jantung maksimal sesuai usia, kemudian gerakan otot kita lihat. Jadi kita akan membandingkan gerakan otot sebelum diberi beban dan setelah diberi beban. Atau menggunakan obat, namanya obatnya akan menaikkan detak jantung, yaitu namanya dobutamin. Jadi ada 2 cara, yaitu namanya stress echo, tapi sekali lagi tidak melihat pembuluh darah koronernya, tapi melihat gerakan otot, membandingkan antara belum diberi beban dan sesaat setelah diberi beban. Biasanya pada saat istirahat, kekuatan pompa atau gerakan ototnya baik, tapi setelah diberi beban
terjadi perlemahan di area tertentu, sehingga kita menduga adanya penyempitan di area tersebut. Biasanya akan kami kirim ke pemeriksaan selanjutnya, ahlinya Dokter Yayang, yaitu intervensi atau kateterisasi. Jadi kita bisa menduga pembuluh darah mana yang tersumbat dari ototnya yang melemah itu. Oke. Nah, tadi sudah dibahas echo itu kurang lebih 20 menit tadi ya, dapat semua gambarannya. Tadi kita sudah bahas penyakit jantung koroner, terus pompa jantung juga berkurang, gagal jantung ya. Kalau penebalan otot-otot jantung bisa kelihatan juga ya. Itu biasanya pada apa itu Dokter Dini? Penebalan otot jantung bisa terjadi pada paling banyak adalah pasien hipertensi atau pasien di mana tekanan darahnya tidak terkontrol. Yang kedua adalah kardiomiopati, kelainan karena miopati genetik bisa. Otot jantungnya menebal ya. Kemudian bisa juga karena iatrogenik ya, atlet. Biasa karena latihan berlebihan, berlebih, ada usia muda sehingga bisa terjadi penebalan dari otot jantung, terutama otot jantung bagian kiri. Bilik kiri. Gitu. Oke. Ada batasnya berapa ininya? Batas tebalnya? Batas tebalnya sih kalau bermakna di atas 16 mm. Kalau normalnya berapa batasnya? Kalau normalnya 7 sampai 11. Sampai 11 sebetulnya. Iya, 7 sampai 11 mm. Di atas 11 udah menebal. Sudah ada. Tapi menebal ringan. Tapi menebal ringan. Kalau mulai bermasalah di atas 16. Sudah mengganggu hemodinamik atau kerja atau fungsi dari aliran darah yang harusnya bisa keluar, mungkin terhambat keluar karena ketebalannya sehingga menghalangi darah keluar dari jantung. Oke. Ngomong-ngomong hemodinamik tadi istilah itu ya, jadi kita sebetulnya periksa echo juga bisa ngitung-ngitung itu berapa banyak jantungnya memompakan darah selama semenit atau 1 kali pompa, seberapa, apalagi tahanan perifer namanya apa tuh ya, tahanan darah tepi, itu bisa ngitung ya? Itu bisa. Apa aja yang bisa kita hitung dengan echo? Jadi uniknya dari ekokardiografi adalah kan pemeriksaan yang non-invasif, tapi seolah-olah bisa menghitung pemeriksaan yang invasif dengan kalkulasi tentunya ya. Dengan dihitung nggak langsung, tapi bisa dipakai kalkulasi. Jadi kita menentukan tekanan-tekanan itu dari perbedaan aliran dan kalkulasi dengan rumus, mungkin rumus fisika ya, Bernoulli. Jadi kita bisa menentukan tekanan gitu. Kemudian untuk stroke volume atau gini, kalau jantung memompa semenit itu namanya stroke volume. Stroke volume adalah volume yang tiap kali berdetak. Berdenyut satu kali isi volumenya stroke volume. Ya. Volume sekuncup ya bahasa Indonesia. Volume sekuncup. Itu bisa dihitung. Itu bisa dihitung. Pakai echo ya. Dengan kalkulasi dari pada saat volume kontraksi dan fase di jantung itu ada fase kontraksi dan fase pengembangan. Nah, fase kontraksi itu dihitung dari luas area ventricle bilik kiri itu. Bilik bisa kiri dihitung mengkuncup, itu berarti kan stroke volume itu bisa. Itu otomatis kan ininya, nggak usah ngitung-ngitung, langsung ketahuan. Otomatis. Normalnya berapa sih stroke volume kita? Volume sekali itu? 40 mili. 40 cc. cc ya, mililiter atau 40 cc. Satu kali pompa itu. Kalau lebih dari itu aman. Lebih dari itu 40? Ya itu berarti kelebihan ya. Oh, gitu. Kalau kelebihan juga kan nggak mungkin ya. Berarti jantungnya kerjanya terlalu semangat. Terlalu ya. Tapi kalau kurang masalah. Kalau kurang bermasalah. Berarti fungsi pompanya pasti ya terganggu. Kalau kita kalikan denyut jantungnya semenit itu jadi tadi cardiac output atau curah jantung. Oke. Itu semua bisa dihitung dan dari situ kita bisa tahu kinerja jantungnya. Oke. Kalau masalah katup itu mungkin dokter ini mau jelaskan soal Doppler. Itu kita suka dengar istilah di Doppler atau diapain, itu maksudnya diapain? Ya, Doppler itu salah satu pemeriksaan di dalam echo yang artinya menghitung aliran darah melalui ultrasound. Jadi ultrasound itu menangkap aliran darah dari satu ruang ke ruang berikutnya. Sehingga akan terhitung kecepatannya. Begitu kita bisa menghitung kecepatan dan waktunya, akhirnya kita dapat perbedaan tekanan di antara kedua ruangan.
Sedangkan katup kan ada di antara serambi dan bilik. Yeah. Jadi kalau perbedaan tekanan itu normal, berarti katup dapat membuka dan menutup dengan baik. Kalau perbedaan tekanannya tinggi, berarti ada sesuatu. Katup tidak membuka dengan baik, terutama bisa terjadi. Gitu. Oke, saya ulangin ya, supaya saya nangkep juga ini. Jadi ini rongga serambi kiri misalnya dengan bilik kiri. Ini katup yang membatasi. Ya. Kalau dia membuka menutup dengan sempurna, tidak akan ada perbedaan tekanan, karena kan kayak dua rongga yang berhubungan begitu, tidak ada perbedaan tekanan. Betul. Dan itu bisa diukur dengan Doppler tadi. Doppler itu karena Doppler adalah menghitung aliran darah, gitu. Nah kalau ada perbedaan tekanan berarti something wrong, ada masalah nih dengan si katupnya. Iya betul. Kalau yang dokter Dini lihat paling sering katup apa yang bermasalah dari echo? Biasanya katup aorta, yaitu antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup mitral antara serambi kiri dan bilik kiri yang biasanya tidak bisa membuka dengan sempurna, artinya penyempitan, atau tidak bisa menutup dengan sempurna atau kebocoran. Begitu juga katup aorta terjadi tidak dapat terbuka sempurna akibat perkapuran karena faktor usia. Ya. Gitu. Paling sering adalah tidak bisa membuka sempurna karena adanya perkapuran disebabkan karena faktor usia atau degeneratif. Oke. Nah, untuk persiapan pasien-pasien kalau pengen di echo, apakah ada persiapan tertentu yang harus dilakukan? Ya, tidak ada persiapan dianggap tidak ada persiapan. Kapan saja bisa, baik itu tidak ada puasa. Yang penting adalah bisa area daripada dada itu bisa ditempel oleh probe. Probe itu adalah alat ultrasound tersebut. Karena ada, misalnya pasien punya luka bakar itu tentunya tidak bisa. Iya. Atau misalnya payudara habis dioperasi gitu akan minta maaf ada CA ya dan udah keras sekali itu nggak bisa. Betul. Atau pada perempuan nih sering ada pakai payudara implan itu menghalangi. Ada sampai tidak bisa. Oke. Kalau laki-laki yang terlalu banyak hairy chest-nya, betul, itu biasanya kita akan cukur dulu dengan baik. Jadi persiapan-persiapan yang teknis yang sederhana sebetulnya ya. Betul. Baik. Dibius nggak pasiennya dokter Dini? Tidak ada, kecuali pemeriksaan ultrasound yang semi invasif. Nah, itu apa yaitu transesophageal echocardiografi melalui jalan makanan. Itu beberapa pasien memang menggunakan penenang, bukan obat bius general tapi penenang sehingga pasien sedikit ngantuk. Itu adalah pemeriksaan ultrasound melalui jalan makan atau kerongkongan. Gitu. Itu mungkin cerita lebih lengkap dokter ini soal itu pemeriksaan yang harus persiapan dulu, yaitu terutama puasa untuk mengosongkan lambung supaya tidak ada makanan atau refleks muntahnya tidak timbul sehingga perlu pembiusan lokal area mulut. Tetapi pada prinsipnya sama untuk mengetahui struktural anatomi lebih detail, terutama pada katup untuk pemeriksaan katup, terutama ya. Oke, jadi pemeriksaannya masukin alat echo-nya ke dalam jalan makanan. Iya. Oke. Kapan pasien disuruh periksa itu? Kenapa nggak periksa ini aja? Mungkin teman-teman bertanya-tanya tuh. Oke. Ya, berarti untuk indikasi pemeriksaan ekokardiografi melalui jalan makanan apabila kita membutuhkan pemeriksaan lebih detail struktur dari anatomi katup tersebut. Katup apa? Terutama katup mitral, katup aorta, katup trikuspid atau katup pulmoral semua bisa. Semua katup. Atau pemeriksaan untuk lebih detail melihat sekat. Jadi anatomi jantung adalah 2 bilik, 2 serambi, diantaranya katup. Nah itu ada antara bilik kiri terhadap bilik kanan, ada namanya sekat. Ya, itu juga bisa diketahui dengan detail melalui ekokardiografi, melalui jalan makanan, atau serambi. Antara serambi juga itu lebih detail melalui pemeriksaan semi invasif tersebut. Dibandingkan melalui dari luar. Gitu. Jadi prinsipnya periksanya yang dari luar dulu ya, ya betul. Yang dari toraks ya, kita toraks sebutnya namanya. transtorakal echo ya.
Kalau dari situ ada didapatkan sesuatu yang mencurigakan, masalah katup atau masalah sekat. Dan diperlukan pemeriksaan lebih detail, kita lakukan lewat esofagus, lewat kerongkongan. Dan biasanya itu pasien-pasien yang memang untuk tindakan ya, ada rencana tindakan. Biasanya diikuti untuk tindakan selanjutnya. Tindakan intervensi untuk penutupan atau untuk operasi ya. Oke. Nah ini ada juga echo tapi sambil disuntikin bubble, itu apa itu dokter? Ini? Jadi pemeriksaan ekokardiografi memang ada yang menggunakan alat bantu namanya jet kontras. Jet kontras itu kita ciptakan berupa bubble. Jadi bubble itu adalah garam fisiologis yang kita kocok, yang kita alirkan melalui pembuluh darah vena. Vena itu adalah masuk ke jantung kanan. Jadi kalau kita ingin mencari apakah sekat di jantung, sekat di serambi kanan dan serambi kiri berhubungan atau ada defek, itu bubble itu akan keluar ke atau ada di serambi kiri. Karena kita masuknya selalu dari kanan, kemudian bubble itu dari kanan bisa terlihat di kiri, berarti itu ada defek di antaranya. Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman ini perlu diingatkan lagi bahwa antara serambi kiri dan kanan sekatnya tidak ada lubang. Tidak ada lubang. Antara bilik kiri dan bilik kanan sekatnya juga tidak ada lubang. Yang bisa nyambung itu yang satu area kiri sama kiri, serambi kiri sama bilik kiri itu katup mitral. Serambi kanan sama katup kanan itu katup trikuspid ya. Jadi antara serambi sama serambi, bilik dengan bilik tidak boleh ada lubangnya. Sekarang kita pengen tahu ada lubang atau enggak, tapi ternyata kalau dilihat saja nggak gitu jelas, nggak gitu pasti kita. Tidak begitu pasti, betul. Suntikin tadi cairan itu bubble. Jadi bubble nanti kelihatan itu kayak bubble-nya itu kayak gelembung-gelembung yang sangat padat. Di echonya itu. Betul. Jadi kalau masuk dari sini, dari vena, nanti dia masuk ke bagian kanan, serambi kanan ya. Nah karena ada lubang antara serambi kanan dan kiri, si bubble-nya lewat di situ. Bubble-nya ada di serambi kiri, berarti ada lubangnya gitu betul. Ya. Oke, baik. Itu hanya untuk itu ya kalau bubble echo ya? Iya, bubble echo. Oke, baik. Oke, Rin, masih ada yang mau nanya nggak? Saya udah cukup. Udah. Ada satu tambahan, ilmu ekokardiografi itu ada yang namanya ekokardiografi intervensional. Jadi membantu dokter jantung yang keahliannya memasang alat di dalam jantung, yaitu apabila ada sekat antara atrium kiri dan atrium kanan, sekat itu akan ditutup. Nah, dokter yang ahli dalam ekokardiografi akan membantu mengguidance alat tersebut ada di sekat tersebut. Namanya intervensional ekokardiografi. Jadi echonya bukan hanya untuk diagnostik, tapi echonya untuk membantu tindakan pada saat tindakan ya. Pada saat tindakan pemasangan alat. Jadi dokter yang ahli echonya sebagai co-pilotnya yang ngasih arah. Ini betul. Pasangnya di sini, ini pasangnya di sana sampai tepat pemasangannya. Betul. Oke, baik. Ya, ini satu lagi nih dokter Dini. Ini pasien-pasien sering nanya juga. Saya kalau di echo katanya ada yang tidurnya terlentang, ada yang miring ke kiri. Itu sebetulnya yang benar kemana sih? Ya. Jadi pemeriksaan echo yang paling ideal itu adalah miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Untuk supaya jantungnya itu lebih mendekati dinding dada sehingga mudah dilakukan pemeriksaan. Tapi pada pemeriksaan tertentu, yaitu di mana kita ingin melihat namanya basis jantung atau dasar dari jantung, pasien ditelentangkan. Gitu. Jadi dua-duanya ada telentang, dua-duanya tapi ada miring kiri. Ada miring kiri dan ada telentang. Oke, kalau gitu udah lengkap ya dokter Dini. Thank you banget udah menjelaskan. Mudah-mudahan teman-teman sekarang udah lebih paham soal echo. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini jadi pertanyaan sudah terjawab semua. Dan terima kasih dokter Dini sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita. Teman-teman sekalian yang suka dengan konten-konten edukasi untuk jantung seperti ini, silahkan di-subscribe channel Seputar Jantung dan juga di-share kepada teman-teman yang lain. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Salam jantung sehat.